Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, atau pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk saling memahami. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal menggunakan kata-kata atau nonverbal menggunakan ekspresi, gerakan tubuh, atau simbol. Agar komunikasi berjalan secara efektif, terdapat beberapa unsur dalam proses komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu informasi yang diberikan atau disampaikan. Yang ketiga, media, yaitu alat atau cara penyampaian pesan baik secara lisan, tulisan, gambar, dan lainnya. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima informasi. Yang kelima, umpan balik, yaitu respons dari komunikan terhadap informasi yang diterima. Yang keenam, konteks, yaitu latar belakang atau situasi yang mempengaruhi komunikasi. Unsur-unsur komunikasi dalam akronim speaking menurut Bellheim 1974. S. Setting and scene. P. Participants. E. Ends. A. Sequence. K. Key. I. Instrumentalities. N. Norms. Dan G. Genre. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas strategi sosial marketing menggunakan Zoho. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus memahami bagaimana memanfaatkan platform digital untuk pemasaran yang efektif. Wah, keren nih. Kira-kira Zoho itu apa sih, Kak? Aku juga belum familiar terkait itu. Kira-kira apa ya? Zoho adalah platform yang menyediakan berbagai alat bisnis, termasuk untuk sosial marketing. Dengan Zoho Sosial, kita bisa mengelola media sosial dengan lebih efisien. Benar, Tari. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam pemasaran digital saat ini? Aku rasa kelola Adam, bisa suaramu ribet. putus-putus. Oh iya, aku rasa mengelola banyak akun di sosial media bisa menjadi tantangan besar. Harus posting rutin di berbagai platform, belum lagi menjawab komentar dan menganalisis performa. Betul, tapi dengan Zoho Social, kita bisa menjadwalkan postingan, merespon komentar dari satu dashboard, dan melihat analitik secara real time. Ini sangat membantu bagi bisnis. Melisa, kamu terlihat sibuk. Ada yang lebih penting? Oh, maaf. Aku cuma lagi lihat akun bisnis aja di Instagram. Aku cuma lagi cari tahu aja siapa sih audiens kita sebenarnya. Sebenarnya itu topik yang bagus. Zoho Social punya fitur analitik yang bisa menunjukkan demografi audiens kita, jam aktif mereka, dan jenis konten yang paling efektif. Jadi kita bisa membuat strategi konten yang lebih tepat sasaran. Wah, keren. Aku harus coba fitur itu. Aku sering lihat akun bisnis yang tiba-tiba aktif, lalu tiba-tiba hilang berminggu-minggu. Ini tuh bikin audiens bingung, lalu kurang percaya pada akun tersebut. Benar, konsistensi adalah kunci dalam sosial marketing. Zoho Sosial bisa membantu kita menjadwalkan konten agar tetap rutin muncul di feeds audiens. Menurut saya, banyak bisnis yang cuma posting tanpa membalas komentar dan pesan. Itu bikin pelanggan merasa diabaikan. Nah, itu penting. Kalau kita nggak engage dengan mereka, kita kayak ngomong sendiri aja nggak sih? Nah, maka dari itu harus ada interaksi biar mereka juga merasa dihargai kan? Zoho Social punya fitur Smart Inbox yang menggabungkan semua pesan dan komentar dari berbagai platform. Jadi kita bisa lebih responsif dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Oh, jadi kalau kita sibuk, kita bisa atur postingan kita secara otomatis di Zoho Sosial ya? Betul, kita bisa membuat konten untuk seminggu atau sebulan ke depan. Lalu Zoho Sosial akan mempostingnya secara otomatis sesuai jadwal yang kita tentukan. Wah, menarik. Saya baru tahu kalau ada sistem seperti itu. Bagaimana kita tahu apakah strategi kita berhasil atau tidak? Zoho Sosial menyediakan analitik mendetail tentang engagement, reach, dan konversi. Dari situ, kita bisa evaluasi nih dan memperbaiki strategi kita.
Jadi dari diskusi kita ada beberapa poin penting yang pastinya gunakan Zoho Social untuk mengelola banyak akun media sosial jadi satu dashboard atau satu platform aja. Kedua, konsisten dalam posting dan menggunakan fitur untuk penjadwalan konten pastinya. Tiga, gunakan analitik untuk memahami audiens yang dimana penjadwalan konten ini sendiri biar lebih optimal dan juga pasti ada strateginya ke depannya. Jaga interaksi dengan beberapa pelanggan atau menggunakan smart inbox. Lalu juga ada evaluasi strategi secara berkala. Kenapa? Agar tetap relevan. Karena dengan social marketing bisa lebih efisien dan juga lebih efektif. Setuju. Terima kasih semua. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan strategi ini di proyek kita. Bener, aku juga berharap begitu. Sampai jumpa semuanya. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan sosial, akademik, maupun profesional. Dengan memahami komunikasi secara efektif, kita bisa berinteraksi dengan lebih baik, menyampaikan ide secara jelas, dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu lebih sering menggunakan komunikasi verbal atau non-verbal dalam kehidupan sehari-hari? Tulis komenmu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.